edisi supranatural dari versi kami, nanti kami upload di YouTube. Keramat Tajuk Serpong, sisi supranaturalnya. Untuk YouTube kami spesial. Nah, kami melihat portal di sini. Jadi ada portal gaib tembus ke Keraton Banten, cuma satu portalnya. Pas saya bergerak. Ada pusaka enggak ya? Apa banyak pusaka loh? Kalau nyedot pusaka di sini banyak nih, dari batu akik sampai zaman-zaman lama. Sana nih, yang namanya penjajah kembali menjajah masyarakat Banten bagian selatan. Pendekatlah ke kerajaan Banten di Kusra Tubagus aktif untuk memerangi Belanda dan menyebarkan agama Islam. Oh, yang jarah pada umumnya orang-orang sini ya, masalahnya ahli waris, ahli kubur juga banyak orang sini ya. Terus yang keduanya dari luar Tangsel banyak juga, yang dari Upin, ada yang pernah dari Bali juga ya, dari Bali, terus dari Kalimantan, pernah juga dari Malaysia sini, dari Bangka juga pernah ke sini. Biasanya kalau ziarah itu bagaimana sih Pak orang-orang? Ya tujuannya mah untuk mendoakan ahli kubur. Yang keduanya kita untuk mengingat mati. Cuman itu aja. Terus apa namanya? Ini udah berapa lama? Udah berapa ratus tahun ini Pak? Yang tadi bilang itu dari abad berapa? Dari abad ke-17. 1721. 350 tahun. Jadi selain berziarah mungkin di sini ada ritual apa lagi? Ya kadang-kadang kalau ada acara juga nyiraman benda pusaka seperti bulan Mulut tanggal 13, terus malam 14-nya benda pusaka itu dibawa ke sini, dan sini kita rame-rame tahlilan, baca selawat, dari mundang dari mana-mana kumpul di sini malam 14-nya. Kenapa sih Pak itu harus di tanggal 13? Ya udah turun menurun, udah nggak bisa dirubah lagi. Itu berarti setiap berapa kali sekali Pak? Setahun sekali, setiap tanggal 13. Biasanya apa tuh Pak yang ketika tanggal 13 di sini? Di sini ujian pusaka. Ujian pusakanya itu beliau. Oh, dicuci. Biasanya ada berapa, ada peziarah lain nggak gitu yang datang? Yang ikut banyak. Ada berapa orang Pak? Nggak kehitung, penuh Pak, masang tenda segala soalnya. Kita mengadakan ritual pencucian benda pusaka itu pagi itu cuci dulu, kemudian malamnya cuci tutup pusar itu bagus aktif malamnya. Itu dimulai habis isya. Tutup jari. Oke. Nah, biasanya air cucian itu di kemana? Kalau siangnya itu mencuci dulu biar bersih, itu pakai air kembang, ya, pakai air kembang. Kemudian malamnya juga pakai kembang, cuman malamnya pakai air kelapa. Itu namanya cuci tutup pusar tubuh aktif. Kalau siangnya itu cuci pekakasnya, pusakanya, tembok, tumbak, keris, kemudian golok, pisau dan lain-lain. Terus setelah dicuci, dikeringkan gitu, langsung ditaruhnya di mana Pak setelah itu? Ada di museum. Oh, di museum kan. Dan untuk 2 tahun ini ditangani oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan, kasih sejarah dan cagar budaya. Kalau kemarin hanya dari keturunan. Terus keistimewanya lagi apa tuh Pak selain di sini itu tempat untuk mencuci barang benda-benda pusakanya beliau? Ada nggak sih yang lain gitu? Selain itu? Yang tadi sudah saya ceritakan kan, istimewa dan kriterianya itu ketika memang yang di Mekah itu tadi, di Mekah orang ketinggalan jemaah, tiba-tiba ketemu beliau dan suruh memejamkan mata, suruh membuka mata, tiba-tiba ada di keramatin bawah. Maksud dalam artian ketika jamaah pergi haji atau sedang di Mekah, itu maksudnya tiba-tiba berpikir ada yang mengatakan gitu bahwa tiba-tiba bertemu beliau. Itu kan kelihatan orang Indonesia ini mau orang Aceh kayak Makassar dia mau ikut gitu kan. Kepulang Pak, gimana Indonesia? Pegang jubah, merem, melek ada di situ. Tiba-tiba ada di depan ini bawah. Dari depan. Terus ketika itu jamaah sadar bahwa berada di sini itu gimana tuh? Naik ke atas itu ternyata makam.
Makam. Itu beliau orang Tenjo kan, orang Tenjo. Nah setahun kemudian itu dia bawa anak, istri dan menantunya ziarah ke sini. Seperti biasa banyak ziarah ke sini mau tumpeng. Namun tiba-tiba ini hilang gitu keanehannya. Makam ini hilang, ada pesantren dan banyak santri di sini. Nah, hilang ya. Kemudian ada nenek-nenek mau kemana? Ada kan? Mau ketemu aki-aki, oh itu lagi nambang bebek gitu kan? Di sawah. Akhirnya santri geroken, kan? Panggil. Oranin datang, dia muka kenal yang di muka itu kan. Akhirnya dia tumpang di sini, sedekah biasa, makan. Aki-aki nanya, udah pulang aja. Nanti Ki saya mau sholat asar dulu di rumah aja di Tenjo, gak kubur Ki. Katanya juga kan mau datang kan. Udah turun aja merem, turun ke bawah, jangan lihat ke belakang. Iya, tapi dia mah percaya dan maka ada sedetik juga enggak. Mantunya nggak percaya, pas turun menantunya ngapain sih ke belakang, biar lagi tuh pesantren ada makam ini lagi. Itu salah satu memang keanehan yang luar biasa. Dan juga ketika mencuci barang benda-benda pusaka nih itu kan tidak boleh sembarangan ya Pak mencucinya, atau memang ada orang khusus gitu? Aturannya ada dari atas. Memang sudah diatur sedemikian rupa 200 tahun dari atas. Yang dahulu kita mengadakan sembunyi-sembunyi, sekarang setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya, maka kita terbuka untuk umum. Sebab pasal 1, benda yang bergerak dan yang bergerak buatan manusia atau jadi sendirinya usia 50 tahun ke atas termasuk cagar budaya. Kita hanya melestarikan, tidak lain dari itu. Sebab kalau bukan melestarikan kita, itu siapa lagi? Peduli keturunan. Nah, bisa diceritakan kalau misalkan malam itu di makam ini itu gimana sih Pak Ustaz? Kalau saya sebagai pengurus di Keramat Datu khususnya ya, saya hanya pelayan lah, dalam artian melayani penjara-penjara yang datang ke rumah. Malam sih identiknya dengan orang-orang yang santri, artinya ya, paling banyak santri atau orang yang mungkin spiritualnya yang agak orang spiritual banyaknya gitu ya, dalam artian yang zikir dan sebagainya. Intinya sih yang saya rasakan, kalau menurut saya karomat itu adalah khariqul adat, kelebihan wali Allah yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau menurut saya ciri-ciri keramat itu tatkala kita zikir, tatkala kita jarak, tambah-tambah iman, tambah-tambah rajin ibadah, ya tambah-tambah rajin ibadah, itulah keramat. Kalau kita datang ke tempat keramat, tapi kita pulangnya sholatnya tambah malas, bukan keramat. Kalau menurut saya keramat adalah tatkala kita ziarah, tatkala kita berdoa, tambah imanlah kita, tambah mau ibadahlah kita. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya, karena ziarah itu golongannya man jaro aliman faqad jaroni. Siapa-siapa ziarah orang-orang alim sama dengan ziarah pada kata Rasulullah. Jadi insya Allah kalau ziarah ke makam wali Allah sama dengan ziarah ke makam Rasulullah. 3 hal dalam ziarah ke keramat atau keramat yang manapun, 3 hal. 1, salam dijawab waalaikumsalam. 2, tahlil tahmid zikir dibarengi oleh zikirnya para wali Allah. Yang ketiga, tatkala berdoa wali Allah dan solihin yang kita hadiahkan mengaminkan doa kita. Tatkala wali Allah ngaminin doa, tatkala orang soleh mengaminin doa, berarti beliau yang berdoa. Dia tinggal keberkahannya. Jadi gitu. Kalau kita ngerasa orang biasa untuk berdoa langsung ke Allah, gimana gitu kan? Tapi kalau wali yang berdoa, insya Allah Allah bisa mengabulkan. Kita dari situ aja. Jadi supaya tidak, kalau soal tadi cerita dari budayawan, itulah cerita budayawan. Ini cerita saya sebagai pengurus di sini. Yang kalau maksimal. Tapi biasanya satu lagi nih Pak Ustaz, kalau malam nih biasanya peziarah tuh pada banyak nggak sih yang datang atau dari berbagai daerah mungkin yang datang sini terus bertemu dengan Pak Ustaz gitu ke tempat ini gitu, banyak nggak? Banyak. Mungkin kalau siang dengan malam lebih banyak malam. Lebih banyak malam. Cuman kalau malam banyaknya santri. Santri ya. Santri yang ibaratnya kalau siang kan banyak jarang-jarang ibu-ibu. Ibu-ibu kalau siang kebanyakannya. Ibu-ibu yang punya ya sekitar-sekitar ya. Kalau malam banyaknya santri-santri. Itu dari berbagai daerah Pak. Daerah yang paling banyak wilayah Tangsel banyak sih ya. Paling banyak, tapi Bogor paling banyak juga. Rumpin, Bogor, Pandeglang, banyak lah. Itu berarti di sini di tempat ini. Kita zikir, kadang-kadang zikir bersama, kadang-kadang saya pandu,
kadang-kadang ya mereka sendiri. Yang penting mah mau sendiri atau dipandu, yang penting izin dulu kepada biasanya apa sih pada apa permintaannya gitu? Saya tadi bilang soal permintaan itulah hajat masing-masing gitu ya. Intinya tadi saya bilang jarah kepada orang-orang alim sama dengan jarah kepada Rasulullah gitu kan. Nah kalau waliullah ngaminin, insya Allah Allah ngabulin. Ukuran kita orang banyak dosa, kayaknya kalau mau dikabulin doa orang pantas bisa. Kalau tahu Betawi makan gitu ya. Kenapa? Kita makan banyak hijab. Setiap kalau satu dosa itu hijab. Setiap kali satu dosa satu hijab. Dinding ini satu aja kita udah nggak bisa aliterasi kan? Karena ada satu hijab. Apalagi dosa kita berapa hijab? Kalau pengen dikabulin gimana? Makanya ya, solusi terbaik menurut saya kalau ingin kabul doa berwasilah. Karena Rasulullah ini bulan Rajab nih, Rasulullah untuk sampai Sidratul Muntaha dia berwasilah. Jarah dulu ke Baitul Laham, jarah dulu ke Hijr Ismail, jarah dulu ke Maqam Ibrahim, ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3 sampai ke langit 7 baru Sidratul Muntaha. Itu wasilah. Rasul aja berwasilah, masa kita nggak berwasilah? Sombong kayaknya ya. Ngapain doa sih jauh-jauh ke Tajuk, di rumah aja, di rumah juga ada Allah, gitu kan? Nggak bisa begitu, ya. Kan kita siapa, gitu. Kudus dengan kudus, suci dengan suci, kira-kira ya mau nggak sih kalau merasa dirinya udah suci, tidak berwasilah, mau kalau bisa. Tapi menurut pandangan kami, orang-orang harus wal jamaah wabtagu bil wasilah, tetap sesuatu harus berwasilah. Ini wasilah, bukan kita minta ke makam, bukan kita minta ke wali, tapi berwasilah orang terdahulu. Karena kita nggak kenal Allah kalau nggak kenal Jibril, kita nggak kenal Rasulullah kalau nggak kenal sahabat, tetapi terus sampai ulama sampai guru kita. Kira-kira gitu ya. Salam supranatural, namaste. Kami ada di Keramat Tajuk Serpong. Kami di warga bumi Serpong dan bersama Bapak Tubagus Sof, budayawan Serpong. Beliau sertifikasi untuk warga budaya di Tangerang Selatan ini. Kami menelusuri Keramat Tajuk Serpong. Apa yang ada dalam sisi supranatural yang ada di tempat ini? Silakan Pak, Bapak kasih penjelasan. Pak, di sini ada apa aja Pak? Samping benda-benda cagar budaya, psikolog dan sebagainya di dalam beliau, kami juga menulis silsilah prasasti ada di sana. Sudah dulu. Coba kita telusuri prasasti itu bentuknya apa dan ada sisi apa dalam sisi supranaturalnya. Silakan Pak. Ini ini sejarah keturunan Tubagus Katan Raden Maulatin, Keramat Tajuk Cilengan, Serpong, Tangerang Selatan. Sarif Hidayatullah kawin dengan Nyi Kaum Antar di Cirebon. Oh, dia tunjuk kan? Ya. Boleh Pak. Ya. Mana Pak? Ini Sarif Hidayatullah Cirebon kawin dengan Nyi Kaum Antan, adalah anak Adipati Banten. Punya anak dua, satu Maulana Sanuddin, satunya Ratu Winaun. Nah, Ratu Winaun kawin dengan Sunan Kalijogo. Kemudian Maulana Sanuddin dari 5 istri punya anak Pangeran Sunan Raras, Maulana Yusuf. Ya, ini anak-anaknya kurang lebih 16. Nah, keturunan Tubagus Atit dari sini Maulana Yusuf. Maulana Yusuf punya anak Pangeran Sidang Rana. Pangeran Sidang Rana punya anak Pangeran Muhammad Nasruddin. Pangeran Muhammad Nasruddin punya anak Pangeran Nur Fahir. Pangeran Nur Fahir punya anak Pangeran Nur Malik. Nur Malik Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa punya anak ini Sultan Haji, Pangeran Purbaya, Pangeran Jogja, Pangeran Segiri, Raden Soeh, terus datang Raden Muhammad Atik. Jadi ini Wahyu. Ini istilah-istilah turun temurun ya Pak ya? Kalau untuk dari kekeluargaannya Ya, ya. jadi kita ini itu satu kebetulan Sarif Hidayatullah Cirebon. Berarti TB Atik ini salah satu mungkin sosok yang beliau itu lebih dikenal oleh masyarakat seperti itu ya. Iya, karena mereka menyebarkan sendiri Tangerang Selatan itu. Tangerang Selatan menyebarkan agama Islam, sehingga dikawinkan dengan orang Cilengan, Siti Almia. Tadi punya anak 4, 1 Tubagus Ramadan, 2 Tubagus Arba, 3 Tubagus Raja, 4 Tubagus Arja.
Jadi yang di sini yang dimakam siapa? Di sini Tubagus Arfah Dengan satu, Tubagus Ramadan di Kalipasir, Tangerang, Tubagus Raja di Kadukumbang, Pandeglang, Tubagus Arya di Bogor. Salah satu makam keramat yang di dekat Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Makam ini sangat berkaromah. Kami dengar gosipnya, desas-desusnya bahwa kalau doa di sini doanya diijabah, terutama di hari Jumat pagi, subuh, setelah subuh biasanya yang kami dapat dari warga. Maaf kalau salah. Betul Pak ya? Betul. Ya, Sering minta saran kapan? Ya saya memang itu keturunan Jumat pagi jam 6. Tanah ini dulu rendah dan sejarahnya tiba-tiba tanah ini meninggi sekitar 77 meter. Apa benar ini? Kita cocokkan dengan Tubagus Sos ini. Gimana Pak? Benar ya Pak ya? Ya, saya mohon kamera coba ke sana. Itu sekarang The Green. Sekarang perumahan The Green BSD itu adalah sawah. Sawah. Namanya sawah Citanu. Nah, kemudian ini adalah kali Cindetreng namanya. Nah, di antara sawah dan kali, Tubagus Atip membuat surau atau musola atau langgar atau dalam bahasa Banten tajung. Nah di surau inilah atau di tajung inilah makam adanya yang nama Ratu Ayu yang tadi sudah ada silsilahnya, meninggal duluan. Saking cintanya kepada radenya sehingga Ratu Ayu dimakamkan di dalam tajung tersebut. Karena bapaknya sedang perang kan dengan Sultan Haji, kemudian dari sini meninggal. Nah, lalu pesan kepada keluarganya, anak istrinya, kalau nggak ada umur, Tubagus Atip makamkan di dalam tajung bersama adanya itu. Tapi tiba-tiba meninggal, dimakamkan di dalam tajung sesuai amanatnya. Jadi yang tadinya dataran rendah, tiba-tiba semalaman tinggi 77 meter ketinggiannya. Berangkatlah istrinya Ratu Almia. Siti Almia berangkatlah ke Banten laporan. Itulah disebut Gunung Puyuh. Di Banten, Cirebon terkenal Gunung Puyuh. Nah, lalu kenapa sekarang mau dibangun dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan diukur lagi 110? Ketinggiannya sekarang 110. Nah, ini akan insya Allah mudah-mudahan doanya dari semua dari tim Silet, RCTI, mudah-mudahan pemerintah Tangerang Selatan membangun keramat tajung ini yang sudah dijalankan di Musrembang. Ya, itu tingginya 110 meter. Berarti tanah ini hidup ya Pak? Semakin tinggi ya Pak ya? Semakin tinggi, hidup. Dulu Pak, sebelum tanah ini menjulang tinggi ke atas, itu warga sempat ada yang tahu nggak kok tiba-tiba, loh kok tinggi tanah? Sebab tahun 1721. Ya. Sampai mati ya? Air terjunnya Pelayangan. Ini begini kalau saya lihat makam ada yang mati. Pernah di makam itu Jakarta. Oh ya pernah Jakarta. Datanya hilang semua. Nggak ada. Itu kan? Datanya hilang semua Pak. Kejadian. Izin kuncen, malah Kameranya kan. Nah, ketinggiannya ketika akan dibangun oleh Perkin, ya, itu malah kita sudah ngasih sertifikat keramat tajung dalam Musrembang, itu akan dibangun dan diukur lagi 110. Berarti kan hidup ini tanah. Ya, saya mohon minta doa dari tim Silet yang RCTI, mudah-mudahan pemerintah Kota Tangerang Selatan serius mau membangun cagar budaya ini. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya, siapa kalau bukan mereka? Ya kita kan hanya bisa melestarikan. Kita kan perlu payung hukum, harus diperdakan kan? Karena undang-undangnya sudah ada, bukan hanya keramat tajung, keramat-keramat yang lain. Sebab kurang lebih ada 27 situs-situs cagar budaya di Tangerang Selatan ini. Keramat ini udah dikelilingi perumahan mewah Pak ya. Makanya kalau tidak diperdakan perlindungan hukum, ya ngeri kan pengembang ya. Kamu masih sikat aja kan? Nah, itu kita harus ada payung hukumnya. Katanya apa mas kawin apa sih? Masjid Jami Al-Ikhlas. Kita kisah Masjid Jami Al-Ikhlas adalah mas kawin Tubagus Atip dengan Siti Almia. Ya, ketika di sini sudah selesai perjuangannya melawan pemerintah Belanda, penjajah Belanda dan menyebarkan agama Islam dari Hindu,
Maka Tubagus Atik mau berangkat lagi ke Batam, namun dicegah oleh anak buahnya, santri-santrinya, dan dikawinkan dengan orang Cilegang asli, namanya Siti Almia. Dengan mas kawinnya masih jamnya Halilas 1669. Jadi 2 tahun mereka berjuang di sini dan berhasil. Jadi Tubagus Atik ini perjuangannya ke Benteng Selatan, Benteng Pakidulan kalau istilah orang Bantennya. Benteng bagian selatan. Nah. Oh, video. Ya TikTok. TikTok. Video-video yang lagi viral gitu. Kayak gimana gitu lokasinya? Gimana? Ya, balik. Oke Pak, lanjutkan yang tadi Pak tentang mengenai ini. Iya, luas Keramat Tanjung ini 1,2. Jadi 1 hektar 2.000. Kemudian pemerintah ngasih 1.000 untuk parkir lewat musrembang permohonannya kita. Jadi 1,3. Alhamdulillah ada sumbangan dari pengembang 1.500. Itu pun kita minta pengajuan. Berarti 1,5. Pak, apa namanya Bukit Tinggi ini apa nggak pernah longsor Pak? Iya. Nggak pernah terjadi longsor, bukan kepengen. Bukit Tinggi ini sekalipun di sana adalah kali, tapi belum ada pernah longsor. Gitu. Jadi cerita zaman dulu pun memang di sini tuh tidak, walaupun banjir, walaupun hujan tidak pernah longsor. Dan ini sekalipun sudah jutaan dari tahun tadi 1721 nggak pernah habis lahannya. Ada terus namanya Keramat. Ini kan TPBU, Taman Pemakaman Bukan Umum, bukan TPU. Nah, Taman Pemakaman Bukan Umum itu diatur oleh Perda nomor 1 tahun 2013. Kami lagi wawancara, saya putus. Tiba-tiba tercium bau wangi ini, harum wanginya. Subhanallah. Cuma saya nggak ngomong. Nah, Wangi barusan. lanjut Pak. Terus Pak, ada keajaiban apa lagi Pak selain? Nah, ini sekalipun udah katakanlah jutaan dari tahun 600 apa 1721, ini nggak pernah padat. Sekalipun bukan hanya orang. Bentar Pak, mati. Cilegas. Astagfirullahaladzim. Saya juga nyium sih kayak bau Kamboja. Pandan perpaduan. Ini sebelum dibangun Keramat Tanjung, dulu kan kecil tuh. Ada pohon tinggi, namanya pohon Gandaraksa. Itu sudah mati Pak. Sudah mati pohon Gandaraksa, cuman kami bingung para pengurus bagaimana menebangnya. Sebab doyongnya ke Tanjung, doyongnya ke Keramat Tanjung. Bagaimana cara menebangnya? Kami malam-malam, saya saksinya ada di situ malam-malam, bicara dengan para kuncen gimana cara menebangnya. Tiba-tiba hujan dan terdengar suara ranting jatuh, plek begitu. Dan pagi-pagi itu tiba-tiba jatuhnya ke sini, pohon itu jatuh. Gak kemakam Pak ya? Nggak kemakan. Itu salah satu ya tadi kriteria karomatnya Tubagus Atik Keramat Tanjung. Sedangkan ditebang aja susah, tiba-tiba hujan kayak ranting jatuh, bunyinya prek begitu ya. Kita nggak aja disangkanya kan ranting kan. Namun pagi-pagi tiba-tiba itu pohon itu jatuh ke sana, bukan ke makam Keramat Tanjung. Kalau ke makam mah hancur, ini kan bangun. Itu tahun tadi 78. Saya pernah dengar ceritanya langsung itu Pak, dari warga sini. Sama acara-acara tadi Pak ya? Acaranya memang pusaka. Tiap bulan Suro, bulan ini, bulan Mulut ya Pak ya di sini Pak ya. Sering diadain acara ya. Kami sering mengadakan acara nyiraman benda pusaka. Namanya nyiraman, pencucian benda pusaka. Itu setiap diadakan 13 Maulid bertepatan dengan haul Tubagus Atik. Dan itu benda-benda itu milik siapa Pak? Milik para prajuritnya, milik keturunannya. Untuk berperang melawan Belanda. Ini sudah diinventarisasi oleh arkeolog provinsi dan akan disertifikatkan sehingga benda-benda itu tidak hilang. Ya sih udah banyak yang hilang dulu. Kenapa itu Pak? Hilang, apakah dari curi? Dipinjam dengan salah satu bupati Tangerang mau ada pameran benda pusaka. Selama seminggu kita ambil lagi, ternyata ditanya sertifikatnya. Ini mana sertifikatnya? Gitu kan. Sehingga kita bicara ini mau pinjam merampokkan begitu kan. Ya, sehingga tidak ada. Nah sekarang kita sudah punya ini penelitian dari arkeolog provinsi Cagar Budaya Banten, ini akan disertifikat dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Di antara benda-benda pusaka itu ada yang Ya sakti-sakti. apa tuh? Sakti-sakti diantaranya golok,
yang bisa terbang. Ketika punya musuh, baik itu penjilat ya, penjilat negara maupun Belanda, dia terbang, pulang udah berdarah. Apanya Pak? Goloknya, berarti udah terbunuh dia. Gitu. Tombak-tombaknya pun begitu. Jadi kita nggak usah perang di sini. Bloknya aja terbang, masih ada. Kita namain tuh di situ. Kami pernah melihat badik, parang, tongkat ya Pak ya. Tongkat, badik. Sejenis payung panjang-panjang. Nanti dikirim mas saya foto-fotonya. Dan itu benda-bendanya masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang. Itu yang dicuci. Mandi lah setiap 13 Maulid. Pak, itu kalau mencucinya sendiri apakah hanya orang tertentu, apa nggak boleh? Butuh ritual khusus atau apa? Itu biasa kita memang dari dulu sekali keturunan. Ada penundangan, pokoknya dari dinas atau pejabat hanya itu aja, hanya nonton gitu kan. Di makam ini di sini sendiri di pun sini. ada nggak sih satu atau dua gitu contoh benda yang peninggalan beliau? Oh, sengaja kita simpan di sana. Oh, di sana. Sekarang kita akan menuju ke makam. Nah, kita lihat nih perbandingan tanahnya dan semakin meningginya tanah ini. Silakan Pak. Ini dengan apa? Anak tangga ya Pak? Iya. Ini Pak ya, jalan ke atas Pak ya. Capek kan? Wah, lumayan ini Pak perjalanannya Pak. 110 meter ini. Tapi pekerjaan saya begini Pak, dari makam keramat ke makam keramat ini Pak. Udah biasa ya? Udah biasa Pak. Uri-uri budaya ini Pak. Oke, sudah kelihatan makamnya. Nah ini makamnya udah kelihatan setelah kita ngos-ngosan dari bawah ke atas. Ini ciri khas makam yang ada di Banten. Jadi kalau keturunan itu ada namanya Ratu, Nyimas, Tubagus, Ratebe. Nah, kita lihat selain ada makam dari keturunan, apa ada makam dari warga sekitar Pak di sini Pak? Iya. Cilenggang itu sekarang 36 tahun pemekaran dari Desa Serpong. Dari Desa Serpong dulunya Kampung Cilenggang. Nah, tanggal 26 Maret 1981 dimekarkan. Dan dari dulu belum pernah ada TPU. Cilenggang tidak punya TPU. Iya, ini ada TPU satu-satunya. Taman Pemakaman Bukan Umum. Dan yang makam di sini seharusnya kan keturunan pengurus aktif. Tapi berhubung tidak ada TPU, makanya orang luar pun banyak dikumpul di sini yang domisili Cilenggang. Jadi ini semua ini Hanya orang asli Cilenggang ya Pak ya? aturan begitu. Tapi ada beberapa juga yang memang dari keturunan beliau. Iya, harus keturunan dimakamkan di sini. Sekalipun kita tinggal di mana-mana, itu ada undang-undang peraturan kita yang dimakamkan di sini kalau mau. Ketika Berhubung tidak ada TPU di Cilenggang, ya makanya ini juga untuk umum. Tapi masyarakat yang punya KTP Cilenggang. Ini Ratu Jenab. Siapa ya? Ratu Jenab. Kebetulan ada Tubagus Enak. Tubagus Enak. ini ada silsilah keluarga dari Ini ketujuh dari Tubagus Atip. Nah, anak beliau ke-8. Anak beliau itu ke-8. Ini ketujuh dari Tubagus Atip. Nah ini bin Saad, bin Ina, bin Inu, bin Asep, bin Saifuddin, bin Raja, bin Tubagus Atip. Jadi setiap keturunan saya apa?
Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau yang lebih paham. Pak Ustaz. Boleh dijelasin ini dengan saya? Makam di dalam makam beliau bersama saudara perempuannya ini. Ini makam Tugu Sa'di bin Sultan Ageng Tirtayasa yang di makam di situ 1721. Kemudian lebih dulu makam adanya Ibu Ratu Ayu bin Sultan Ageng Tirtayasa. Lebih dulu meninggalnya. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki putra-putri 9 orang. Tubagus Latif putra ke-6. Aja. Sedikit aja, sedikit aja. Ini makam Tugu Sa'di bin Sultan Ageng Tirtayasa yang meninggal 1721. Ya. Putra ke-6 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Nah ini adanya Ratu Ayu ke-7 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dia lebih dulu meninggal. Jadi lebih dulu Adanya. Makanya mereka Tugu Sa'di membuat tadi musola, membuat tajuk dan kim di sini. Sehingga pesan kalau meninggal dunia nanti makamkan di dalam tajuk ini yang tadi sudah ceritakan, daftar bawah. Ratu Ayu, Ratu Ayu aja. Ratu Ayu Sultan Ageng Tirtayasa. ada pendapat itu bang, ada sedikit ada makam istrinya Ratu Ayu Siti Almia. Jadi identiknya gitu. Ada yang berpendapat ini ada makam Ratu Ayu Siti Almia, tapi bukan atas atau dari Ratu Ayu, tapi istrinya. Tapi makamnya yang jelas masih dalam wacana, masih di riset. Jadi kalau apa setiap tanggal 13 itu ya di sini. yang ini yang Yang di luar. di luar apa? Kalau pusakanya dicuci di sana di bed sana, cuman kalau untuk pusatnya dibawa ke sini. Makam Tubagus Muhammad Atib keturunan ke-6 Sultan Ageng Tirtayasa, dalam silsilahnya beliau keturunan ke-16. Sultan Ageng Tirtayasa mempunyai putra 9. Beliau putra ke-6. Nah, adiknya ini satu meninggal, Ratu Ayu. Dalam silsilahnya kami ada di sini dalam acara silat RCTI sebagai warga salah satu keturunan bangsawan, makam yang ada di Serpong, Tangerang Selatan. Sembah bakti kami, uri-uri budaya, menghormati leluhur. Orang yang mati tidak mati, hanya badannya yang mati. Ilmunya, sisi kedekatan kami terhadap mereka masih ada. Simbol kami terhadap para pejuang bangsa, para leluhur. Salam hormat kami, salam cinta buat warga Banten. Salam. Edisi supranatural dari versi kami nanti kami upload di YouTube. Keramat Tajuk Serpong, sisi supranaturalnya. Untuk YouTube kami spesial. Nah, kami melihat portal di sini. Jadi ada portal gaib tembus ke Keraton Banten, cuma satu portalnya. Pas saya bergerak, ada pusaka enggak ya? Apa banyak pusaka loh? Kalau nyedot pusaka di sini banyak nih, dari batu akik sampai zaman-zaman lama. Mudah-mudahan kita ketemu di penelusuran yang lebih panjang lagi. Indonesia dengan berjuta tempat
yang penuh eksotis mitos alam. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam, silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.